semuanya, apa kabar? Wah, setelah kita 6 hari beraktivitas, banyak kegiatan, sekolah ada yang les. Aduh, capek. Tapi minggu ini, minggu yang pagi ini, yang cerah ini kita bisa kumpul kembali di ibadah KOG Kids. Wow. Kak Yusuf sebelumnya mau nyapa dulu. Gimana kabar kalian semua? Ya, yang sehat, tangan kanannya ke atas ya, lalu digoyang-goyang gini. Dan yang bersemangat, tangan kirinya diangkat, digoyang-goyang lagi. Dan yang terakhir, yang bersuka cita, badannya yang digoyang-goyang. Wow, puji Tuhan, kita harus terus bersyukur buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus benar-benar baik buat kita. Oke, kalian siap untuk beribadah? Sebelumnya, Kak Yusuf mau ngingatin kembali aturan ibadah di KOG Kids. Yang pertama, kalian harus mandi dan berpakaian yang rapi. Sebentar. Waduh, Kak Yusuf belum mandi sama belum pakai baju yang rapi. Tenang, Kak Yusuf dalam 1 detik sudah langsung berganti. Nah, cepet kan? Kak Yusuf sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi, sudah wangi. Lalu aturan yang kedua, siapkan Alkitab dan buku catatan kalian. Dan yang terakhir, carilah tempat yang nyaman dan aman untuk kita beribadah. Oke, saatnya mari kita beribadah. Let's go. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dengan Kak Leli, Kak Catur, Kak Lisa. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya teman-teman semua. Siap ya? Mari kita siapkan diri kita ya. Semuanya tepuk tangan. Teman-teman ya. Nah, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita semua ya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan ya. Tetap semangat. Kita akan pujikan ya, pujian ini adalah sukacita. Bersuka cita karena kasih Yesus di hatiku.
Marilah kita sebentar akan memuji Tuhan, di mana Roh Kudus yang akan menguasai hidup kita. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari teman-teman, kita akan menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Mari kita semua menyanyi. Panggil Roh Kudus, supaya teman-teman di rumah menjadi anak-anak, menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kembali anak-anak-Mu Tuhan, boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian, kebenaran kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh dan berbuah. Kami siap diberkati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo, selamat pagi semuanya. Sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah mandi semuanya. Ya, pastinya tentu sudah siap untuk mengikuti acara
sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, di sini Kak Nugi punya cerita bagus untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang sudah siap? Wah, bagus. Semuanya sudah siap. Oke, kita akan mulai ya, adik-adik. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Nugi punya cerita bagus. Nah, kita belajar tentang bagaimana kesetiaan itu ada, ya. Nah, kita belajar bagaimana kita bisa tahu kesetiaan itu ada. Nah, adik-adik, tahu enggak apa itu arti kesetiaan? Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Kak Nugi, ada? Apa itu? Oh, ini enggak setia. Wah, ada orang bilang, oh ini setia. Nah, kira-kira apa nih adik-adik kesetiaan itu? Ada yang mau bantu jawab? Nah, oke. Kesetiaan itu adalah orang yang benar-benar mau merelakan dirinya, mau berkorban dan tetap mengikuti, ya, tidak mengkhianati. Ya. Kemudian tidak menjelek-jelekan. Wah, selalu memberikan support dan semangat. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang kesetiaan. Nah, yang diambil dari bahan cerita kita pagi hari ini yaitu dari Rut 1 ayat 1 sampai 16. Catat ya adik-adik ya. Kita akan belajar tentang bagaimana Ibu Rut ya, Rut 1 ayat 1 sampai 16. Nah, adik-adik sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama-sama. Pada suatu hari di kota Israel terdengar banyak orang yang mengeluh. Terdengar banyak orang yang merasa takut. Nah, karena apa? Di situ ada kelaparan hebat. Ya, termasuk dari keluarga Naomi dan suaminya adalah Elimelek. Dia berencana untuk meninggalkan kotanya ini untuk pergi ke daerah Moab. Ya, dia bercerita kepada suaminya bagaimana kita harus meninggalkan. Kita cari tempat yang lebih bisa memberikan, kita bisa makan, minum. Ya, karena di situ memang terserang kelaparan hebat. Nah, adik-adik, Naomi dan Elimelek ini berencana. Dia mempersiapkan dan dia manggil kedua anaknya. Siapa kedua anaknya ini? Kedua anaknya ini adalah Mahlon dan Kailon. Nah, kedua anaknya ini sangat setia, sayang kepada kedua orangnya. Begitu juga Naomi dan juga Elimelek ini. Kemudian dia bersiap-siap. Kemudian dia merencanakan sesuatu. Kita akan berangkat ke negeri Moab. Nah, berangkatlah keluarga Naomi pergi ke daerah Moab. Nah, tidak lama kemudian suaminya Naomi yaitu Elimelek meninggal dunia. Wah, sedih sekali ya rasanya ya. Suaminya yang dia kasih meninggal. Akhirnya Naomi berserta anaknya Mahlon dan Kelon menikah dengan orang-orang perempuan dari Moab, yaitu Orpa dan Rut. Nah, dia hidup sangat bahagia. Dia sangat sayang kepada ibunya, yaitu Naomi. Dia sangat senang. Nah, adik-adik, setelah 10 tahun berjalan, apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata anak dari Naomi yaitu siapa? Mahlon dan Kailon ini akhirnya meninggal juga. Waduh, sangat sedih sekali hati Naomi. Begitu juga istrinya yaitu Orpa dan Rut. Dia sangat sedih sekali. Waduh, bagaimana ini? Anak-anaknya, suaminya meninggal semuanya. Nah, adik-adik, terdengarlah suara dari banyak orang bahwa kelaparan di negeri Israel sudah berakhir. Wow, hati Naomi sangat senang sekali.
wow, saatnya saya akan kembali lagi ke kotanya. Nah, tibalah yang perlu dipersiapkan. Naomi, Ruth dan Orpa mempersiapkan ya untuk kembali ke daerahnya, ke kotanya. Nah, dia persiapan, kemudian barang-barangnya disiapkan. Kemudian dalam perjalanan Ruth dan Orpa stop, berhenti. Naomi berkata, stop, jangan kamu ikut aku karena saya hidup sendirian dan kamu bisa kembali ke dua orang tuamu. Wow, nangis ya, dibentak sama si Naomi ini. Ruth dan Orpa nangis. Akhirnya apa? Orpa kembali ke kedua orang tuanya. Ruth tetap diam. Ibu, walaupun ibu harus mengusir saya tidak ikut, saya akan tetap setia. Saya akan ikut ibu. Karena apa? Allah yang kau sembah itu juga Allahku juga. Negeri yang kau tempati itu adalah negeriku juga. Wah, akhirnya Naomi memperbolehkan Ruth. Dan pergilah bersama-sama Naomi dengan Ruth kembali ke kota Israel. Di situ disambut dengan saudara-saudaranya. Wahai Naomi kamu kembali. Wahai Naomi kamu kembali. Sangat senang sekali. Begitu pula Ruth. Dia juga sangat senang sekali. Dia bisa menemani ibu mertuanya. Dia juga bisa menjaga, memberi makan. Dan di situ dia percaya bahwa Allah yang disembah oleh Naomi adalah Allah juga untuk Ruth. Dan dia akan menyertai dan melindungi. Nah, adik-adik, peristiwa ini menceritakan tentang betapa setianya Ruth kepada Naomi. Nah, adik-adik, yang perlu kita perhatikan di sini, bagaimanapun juga kita tetap setia. Setia mengikuti Tuhan sampai ajal menanti kita. Nah, setia, adik-adik setia? Wah, setia ya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan akhiri dan ayat hafalan kita. Yuk kita baca dari Ayub 10 ayat 12a. Kita baca bersama-sama ya. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Ya. Yuk kita ulangi Ayub 10 ayat 12a. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Oke, yuk kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama-sama anak-Mu boleh mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu pagi hari ini memberikan kekuatan dan teladan di dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesetiaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dan anak-anak kami yang selalu merindukan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wah, luar biasa. Puji-pujiannya, firman yang disampaikan benar-benar sangat memberkati kita semua ya. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, buat teman-teman yang akan memberikan bisa melalui QRIS dan rekening yang ada di bawah ini. Baiklah, akhirnya sudah ibadah KOG Kids kita pagi ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.